Selamat malam, Gus. Selamat malam. Selalu ya, Gus. Alhamdulillah sehat terus. Amin. Semoga Bapak juga Gus, sehat. Iya. kan? Update kabar berita nih. Ah. Jadi juga saya telah mewawancara Iya. kuasa hukum dari Novi soal kapasitas si Gary sendiri. Agus bilang bahwa dia lawyer atau bukan, dan aku bisa melihat dari sisi apa sih yang dikatakan bukan atau iya. Iya. Dia awalnya sih kan bilangnya emang dia lawyer dari tetehnya tersendiri gitu. Ya udah, aku lihatnya ya aku dengar dia sebagai seorang lawyer gitu kan, karena dia kan sendiri yang bilang kalau dia lawyer gitu. Ya tahu Agus setelah udah kejadian-kejadian itu baru Agus tahu kalau dia bukan lawyer ternyata gitu. Ternyata cuman kayak sekretaris ya. Iya, jadi sekretarisnya teteh doang gitu. Sekretaris dari yayasan. Ya sok kaget juga gitu kan. Jadi kan dari awal kita kan waktu pas Agus karena terkena maaf ya musibah yang kemarin itu kan kita butuh waktu itu kan pengacara, cuman kita udah punya pengacara, kira kita bisa beberapa pengacara begitu kan. Dia menawarkan diri buat jadi pengacara, cuman kita bilang kita udah ada pengacara di saat itu juga gitu. Katanya kalau udah ada pengacara udah nggak bisa katanya gitu, harus cabut surat kuasa gitu sih. Dia juga pernah menangani kasus-kasus gitu, katanya gitu sih. Tapi kan juga tadi sudah dibantah apa yang aku statement dan kemarin berita sudah beredar bahwa memang kapasitasnya Silon. Oh, dia membantah kalau dia bukan pengacara. Bukan pengacara. Iya, kalau dia membantah gitu berarti dia tidak jujur dong di awal. Ya harusnya kalau ya Agus kalau dia berani bersumpah ya kita bersumpah itu aja sih gitu. Karena kan dia yang dibilang dia pengacara, bukan dari mulut kita loh, dari mulut dia sendiri loh. Kalau dia membantah berarti dia membohongi dirinya sendiri. Tidak baik itu seperti itu gitu. Iya. Tapi Agus tercetuk hatinya, ya kan? Bilang dia bukan lawyer dan akhirnya melaporkan apa sih Gus? Melaporkan dia. Si Gary sendiri dilaporkan terketuk hatinya karena apa? Apakah ada kecewaan apa Gus gitu? Kekecewaan pasti ada. Kan pasti kita untuk melakukan hal seperti itu pasti kekecewaan dong. Yang paling terbesar gitu. Kekecewaannya itu ya seperti itulah. Udah kan aku perjelaskan juga di kemarin itu yang ada ini gitu sih. Kecewaan dalam arti kata yang masalah donasi itu Gus ya? Iya benar. Apa tuh Gus? Iya jadi tuh kekecewaannya ya kan bilangnya itu kan dititipkan buat pengobatan, tapi nyatanya apa sekarang malah seperti itu gitu. Ya dia ngerti lah gitu, tanpa gue jelaskan pun dia paham lah karena kan di situ juga dititipkan gitu, bukan Agus berikan gitu. Tapi kan juga tadi ada bantahan, sebenarnya duit itu ada. Ya kalau ada, kenapa untuk biaya berobatnya sampai sekarang nggak ada gitu? Ya kalau memang dia orang yang memang benar-benar punya nilai sosial yang tinggi, setidaknya dia berpikir walaupun Agus ini kan namanya orang awam nih ya. Ya harusnya dia berpikir dong gitu. Setidaknya dia berpikir gimana caranya, oh kasihan nih si Agus nih katanya gitu. Uang ada di yayasan bukan dia kok. Ya harusnya dia kasih dong ke misalnya depositkan di rumah sakit kan bisa. Ini ditahan di situ buat apa dipendam? Ya kan? Ya tapi alhamdulillah masih banyak orang-orang yang baik buat ngebantuin Agus itu aja. Kan kalau dalam ininya kan kita malu juga ada uang sendiri ngapain kita mengharapin ini orang lain gitu kan. Ya kita dari kata hal seperti itu aja gitu. Apa mereka seperti Bapak G ini nggak mikir gitu. Orang aja bisa ngebantu lah, uang sendiri nggak bisa dinikmatin. Itu aja gara-gara masalah yang seperti itu. Yang namanya moral kan bisa ditegur atau dinasehatin datang begitu kan. Tidak dengan cara yang seperti itu. Kita lagi sakit berobat diambil seperti itu, disuruh titipkan tapi yang dititipkan tidak bertanggung jawab. Itu apa namanya? Sama aja dong gitu. Di saat kita sakit ya buat apa dia buat hal-hal yang seperti itu kalau tidak bisa memberikan kesehatan buat diri saya gitu. Tapi kan juga dari kuasa hukum dari Novi sendiri bilang sebenarnya proses pengobatan itu sedang berjalan, tapi disayangkan Agus sendiri melaporkan Novi dan bilang ngasih statement harga diri. Iya, sekarang begini, saya udah minta maaf 1 kali di rumah Teteh, kedua ke tempat Denso. Yang sekarang saya ini aja flashback ya, maaf kita flashback sedikit aja. Tadi dibahas. Iya, sekarang kan dia kayak si Teteh ini kan dia memberikan statement nih di status dia upload status untuk menggiring opini yang ke keluarga Agus, ke Agus kan jadinya itu
banyak netizen yang menghujat seakan-akan kita itu memakai uang itu seakan-akan untuk berpoya-poya lah, beli emas lah, beli handphone lah. Ya, jadi mereka berpikirnya, wah, digiring seperti itu udah kita minta maaf pertama, kedua, masih sama juga menggiring hal seperti itu. Sekarang begini, keadaan Agus lagi sakit. Kita lagi sakit nih. Lagi depresi dengan masalah seperti itu. Tambah lagi ada masalah seperti itu. Keluarga, orang tua nangis, istri sampai mau bunuh diri, gimana rasanya coba? Bayangin, itu aja. Nah sekarang ditahan tuh uang. Jadi apa? Ngobatin saya juga kagak. Bener gak? Iya. Agus terus terang aja sih, kecewa banget gitu ya. Kecewa ngapain harus ditahan untuk biaya pengobatan. Orang aja beralih-alih membantu Agus tuh, banyak orang-orang yang baik loh ngebantuin Agus. Sangkin kan uang di sana, kemana jiwa sosialnya Pak G itu aja sih. Kemana jiwa sosialnya Teteh itu, gitu aja. Ya dia bersurat terus yang dikirim. Terus pengacaranya juga berstatement itu, yang cewek kalau nggak salah ya, berstatement dia bilang sudah datang, sudah bersurat, yang datangnya yang mana, yang dia datang ke tempat saya hanya yang pertama doang. Sama yang kedua, udah selesai. Abis itu pas dia nemenin terakhir yang itu, yang di JC Center. Setelah uang dana terrealisasi ke rekening yayasan, janjinya mana? Janji yang diucapkan dia itu kemana perginya? Itu aja sih. Seharusnya di dalam hukum nggak boleh loh kayak gitu. Beneran saya bilang, itu udah melanggar hukum. Gitu. Agus nih, maaf ya, dengan kondisi yang kita anggap tidak melihat, tapi hati dan pikiran kan tetap, ya katakan pintar lah. Iya. Tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi biarin, yang penting kekuasaan Allah itu luar biasa lah buat Agus gitu. Walaupun tidak dari itu, insya Allah mudah-mudahan ada aja orang baik yang ngebantuin Agus gitu. Alhamdulillah untuk saat ini, ya walaupun dengan keadaan mata Agus tertutup, luka Agus mengering, ya sedikit-sedikit memang berproses lah, begitulah ya. Ya alhamdulillah lah gitu. Gus tadi juga dia berstatement, beberapa kali berstatement bahwa dia siap untuk berdamai